Oke teman-teman, sekarang aku mau ngobrol-ngobrol dengan salah satu pejuang veteran. Perkenalkan sebelumnya saya dulu ya Pak. Perkenalkan saya Zahra Arnati Sardi. Jadi saya mau ngobrol-ngobrol tentang pengalaman Bapak, boleh? Boleh. Pertama saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Gurianto. Tempat tanggal lahir saya di Solo, tanggal 3 bulan 6 tahun 1952. Pendidikan saya umumnya SMA, kemudian pendidikan militernya saya perwira ya pertama pensiun kan perwira mayor TNI AU. Terus kemudian saya pensiun tahun 2010. Istri saya 1, anak saya 3, cucu saya 6. Cucu saya 6. Itu ini perkenalan saya ya. Terus kemudian saya anggota veteran. Jabatan saya di sini sebagai karo organisasi. Saya mendapatkan veteran dari tugas Timur Timur Soroja ya, Timur tahun 75 masuk pertama Timur terjun malam di Timur. Terus pengalaman saya, boleh pengalaman saya? Ya, Jadi pengalaman saya tugas, baik itu tugas latihan gabungan, saya latihan gabungan dengan Singapura, terjun bebas ya, terjun payung bebas masuk laut tuh, ya. Terus gabungan ya Indonesia Singapura, terus latihan dengan Malaysia ya juga pakai terjun bebas, pakai pesawat Kopitan dulu, pesawat tempur itu masuk laut. Terus Thailand juga kita latihan bersama juga Thailand. Terus dari wasit terjun payung juga saya di Malaysia. Saya di Malaysia itu 3 kali, 1 latihan gabungan, 1 jadi wasit terjun payung internasional itu di Malaysia di Langkawi. Kemudian yang ketiga ini agent visit, pergantian perwira-perwira Indonesia TNI Angkatan Udara sama Angkatan Udaranya di Raja Malaysia pada waktu tahun 2008. Terus tahun 1990 saya wasit terjun payung di sana. Terus 96 saya juga ikut wasit terjun payung juga di sana. Terus terakhir kemarin saya membawa tim terjun payung Manado TC di Sydney Para Center Sydney selama 2 bulan untuk menghadapi PON di Bogor tahun 96. Alhamdulillah itu diberikan kesempatan juara umum, itu dipercaya oleh gubernur, waktu itu Gubernur Pak Mangindaan di Manado. Terus saya dipercayakan itu untuk pulang membawa hasil untuk PON-nya di Bogor itu juara umum. Ya, alhamdulillah. Terus tugas operasi saya tahun 75 Desember sampai Juli 76 itu tugas di Lanut Bako, terjun pertama Timur waktu itu. Kemudian yang kedua tahun 1978 sampai 79, 1 tahun 2 bulan saya juga kembali lagi ke Timur lagi untuk tugas operasi lagi. Itu masih gawat-gawatnya juga, situasi masih dalam keadaan gawat juga. Kemudian kembali lagi setelah selesai tahun 1983 itu balik lagi ke sana gara-gara Pak Benny Murtadi dari sono ada teman angkatan darat itu dibantai 13 orang di daerah Klaras, sehingga kita diperintahkan 1 kompi berangkat di dada itu masuk Hercules langsung berangkat itu siang-siang itu berangkat sampai sono malam sampai timur aku kita langsung menuju ke hutan itu, langsung paginya kita bergerak menuju ke hutan nyari yang bantai 13 orang meninggal pada waktu itu. Kemudian apalagi kira-kira yang lain? Oh iya, sekarang saya ini Ketua Wasit Terjun Payung Indonesia. Ketua Wasit Terjun Payung Indonesia. Ya, itu kalau ada event-event itu kejuaraan nasional, kemudian PON, kemudian pertandingan terjun yang lain, nah itu saya memimpin terjun dari pengadil atau dari wasit terjun payung. Nah, sehingga saya kemarin belum lama kan berangkat juga ke Irian kan untuk PON kemarin di Papua selama
3 minggu saya di Papua kemarin menangani PON yang belum lama ini ya. Itu kira-kira apa lagi yang saya sementara pengalaman itu? Kalau terjun payung itu lagi turnamen terjun payung itu aspek yang dinilai itu apa aja sih Pak? Ini aspek yang dinilai pertama ketepatan mendarat. Ketepatan mendarat. Ketepatan mendarat itu ketinggian tempat terjunnya itu 3.500 feet. 3.500 feet itu kalau dijadikan meter itu dibagi 3. Itu hanya 1.000 berapa gitu ya. Itu kalau pertandingan terjun payung yang akurasi atau ketepatan mendarat. Kemudian ada kanopirel yang susun-susun itu 7.500 ketinggiannya. Nah, itu dinilainya berapa dia rotasi, berapa kali stop pertama mendapatkan pertama, terus rotasi itu dapat berapa kali rotasi. Itu hitungannya 35 detik. Setelah 35 detik udah nggak dihitung. Nah, itu. Lalu yang ketiga event yang skydiving parachuting, berarti dia loncat belum membang dulu, gandeng-gandeng itu kan soal FTV itu buat formasi setelah 35 detik juga harus lepas, harus break, harus cabut. Kalau enggak nanti topes langsung ke bawah karena nggak ada reparasi di atas, nggak ada bengkel. 12 itu sampai di bawah. Iya, itu Jentayong. Oke, kalau untuk pengalaman yang paling berkesan Pak selama jadi tentara atau sama operasi? Selama pengalaman berkesannya, saya dulu remajanya itu dulu ketinju. Remajanya masuk tentara belum lama itu langsung masuk tinju. Itu barengan saya Ferry Moniaga, Samson Anwar, terus Ferry Panganirubuan, terus apa sih siapa itu barengan saya tuh tinju. Itu saya udah dapat 6 emas itu 6 emas itu saya udah bertanding di mana-mana. Waktu itu masih bujangan, saya kepengennya mau bertanding di luar negeri kan waktu itu, tapi nggak keturutan, nggak kesampaian, akhirnya keburu nikah itu. Nikah tahun 76 saya nikah, tahun 1976 sama nikah. Terus pengalaman saya yang baik itu sebenarnya ya nyawa kita kan nyawa kalian. Saya berapa kali kan waktu tugas operasi itu udah dikepit sama musuh, ibaratnya kita udah tempur rame itu. Pagi-pagi kita udah dikabari sama TPU itu pembantu kita bahwa di sana di desa itu Pak ada tentara kita Indonesia disiksa sehingga kita berangkat 1 peleton itu dijepit itu sama musuh itu, udah ditembaki sana aja. Itu nggak pakai helm, nggak pakai apa, kita hanya nutupi kepala pakai tangan aja. Itu tembakan udah rame itu, kiri kanan tuh udah semua. Ya alhamdulillah Tuhan masih melindungi karena peluru itu kan masih ada alamatnya kemana, kita belum diamkan untuk meninggal ya. Ini terus saya mengalami yang enggak, saya mau tugas ke Solo, saya tertarik kena mobil itu pecahkan itu di daerah Cikampek itu guling sampai 15 meter. Alhamdulillah kita masih diberikan itu, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu mau ada tugas ngetes anggota itu di Solo saya tahun 2000-an ya, tahun 2000. Nah itu saya orang-orang bilang ini pas mati, orang ini pas mati, orang yang nonton berhenti semua, berhenti nonton. Ternyata saya udah keluar sama adik saya itu, saya dilewatin jendela sama teman dari masyarakat itu. Nah terus tas-tas saya, koper saya itu kan udah mau diangkuti sama orang-orang yang nolong itu. Maksud saya takutnya mau dibawa kemana, saya tuh teriak, mana pistol saya bilang bisa mati, saya bilang gitu. Padahal pistol ada di pinggang saya, cuman saya untuk ini aja. Akhirnya orang, mas, bang, itu coba dikumpulin di sini apa tuh, mau koper saya, uang jalan itu juga berceceran kemana-mana, akhirnya dikembalikan semua itu. Alhamdulillah. Terus saya itu kaki saya, tangan saya nggak patah ya, berarti masih kan itu. Terus langsung masuk rumah sakit, 1 hari 2 hari itu saya udah pulang, udah di mobil riset hancur, orang mikirnya mati. Itu pengalaman yang paling aku dengan saya. Kami sih memohon aja kepada Yang Maha Kuasa, ternyata saya masih dilindungi, saya masih diberi umur panjang, masih sehat sampai saat ini. Umur udah 71 kan, 71 jalan dek saya ini, bukan ini sedikit, 71 kayaknya masih muda aja, tapi 71. Iya, anak saya yang paling gede aja udah 45 tahun, anak saya yang paling besar, yang nomor 2 42, yang nomor 3 30. Nah 36 kebetulan
2 masuk di anggota tentara, kemudian AKBRI semua 2. Terus yang 1 di Pemda di Karanganyar, istrinya juga Pemda, terus anak saya juga di Pemda di Karanganyar Solo. Itu. Kalau cedera yang pernah Bapak, yang paling parah selama itu bisa atau ketembak atau nyaris? Enggak, kalau nyaris sih ya, tapi kalau ketembak belum pernah. Terus cedera yang parah juga belum pernah. Saya selama di tentara juga belum pernah kok dirawat di rumah sakit sampai 1 hari 2 hari enggak. Saya kemudian masuk tentara sampai sehat aja sampai saya pensiun pun sampai saat ini pun pensiun kan 2010, saya udah 13 tahun pensiun. Pensiun pertama saya dari paling bawah alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk bisa jadi perwira. Tapi pengalaman saya ya memang ya dibandingkan orang-orang yang muda-muda ya saya mungkin masih pengalamannya lebih banyak. Tugas-tugas karena kan saya udah tugas di tentara, tugas di Intel, tugas di mana-mana saya itu. Karena apalagi saya bergabung dengan anak-anak mahasiswa saya sekarang ini jadi sosialisator. Sekarang saya sosialisator CSN ya, untuk memberikan jiwa semangat nasional 45 itu yang sekarang digalakkan untuk memajukan anak generasi muda. Saya masuk ke mahasiswa kemarin sama ke UI, sama ke Trisakti, bersama ke mana itu di Aztec yang di SMA 81 sini di Jatiwaringin yang ini saya kemarin memberi keterangan masalah jiwa semangat nasional itu untuk membangkitkan semangat anak generasi muda. Ngomong saya juga semangat generasi muda juga Pak, kesan Bapak terhadap generasi muda sekarang tuh gimana sih Pak? Ya sebenarnya bagus. Sekarang kan lebih ambil. Zaman komputerisasi, zaman anak era saat ini kan lebih hebat dengan dulu. Kalau dulu baru-baru kita dulu kan masih ada aljabar, ilmu ukur, terus pelajaran sejarah kan sekarang udah nggak. Semua komputerisasi semua, pakai digital semua, pakai semua, sehingga lebih bagus. Tapi cuman ya itu tadi pergaulannya saat ini sudah lebih harus selalu diingatkan kepada ini. Makanya kita sebagai pelaku sejarah dalam operasi dan tugas-tugas yang lainnya ini sangat berat. Terus pejuang-pejuang yang dulu itu kan berjuangnya itu tanpa pamrih, berjuang dengan tekad, dengan semangat, dengan yang hebat. Ternyata kita mampu untuk mengalahkan musuh yang senjatanya lebih modern. Dulu senjata kan hanya cukup geranggang, pemberuncing, ketepel, terus panah sama ini aja mampu untuk mengalahkan musuh yang senjatanya lebih modern, lebih hebat. Nah, sekarang itu udah senjatanya hebat, orang lainnya hebat. Ya ini kalau kita tidak waspada, karena orang dulu kan perhatiannya kuat, ya bedanya puasa apanya kuat dulu. Karena memang ya situasi dan kondisi dulu beda dengan sekarang. Sekarang saya kalau amanah cucu aja kalau itu mbah itu dulu makamnya itu singkong, terus ubi, biasaan udah hebat loh. Sekarang udah ada apa tuh hamburger, ada itu saya bilang gitu. Iya kan dulu belum ada yang itu anak-anak sekarang itu. Dulu kan belum ada, yang sekarang kan namanya. Nah ini makanya saya kalau memberikan ini kepada anak SMA, terus belajarlah terus dengan tekun dan pokoknya jangan mudah terkecoh dengan hal-hal yang negatif. Bersama saat ini kan yang berlaku dengan adanya narkoba, dengan adanya tawuran, dengan adanya hal-hal yang tidak anukan kepada generasi muda sekarang harus kita hindari, harus kita ini. Pokoknya isi kemerdekaan ini dengan semangat dan harus kita anukan Indonesia, jangan sampai kecolongan, jangan sampai diinikan oleh musuh. Tapi kayak dulu yang 350 tahun dijajah Belanda, 5 tahun dijajah Inggris, 3 tahun setengah dijajah Belanda, Jepang. Itu kan sudah tertindas betul ini, tidak bisa apa-apa. Semua ada yang sedang, tapi tekadnya Indonesia dulu untuk merdeka kan kuat. Tidak menghitung untung ruginya, semuanya hanya bertekad untuk merdeka untuk nantikan dulu semboyannya itu rawe rantas malam-malam mati 1.000 tunggu 1.000. Tekadnya pejuang kita dulu begitu. Jadi nggak kenal lelah, nggak kenal gitu. Terakhir Pak, pesan-pesan untuk anak-anak muda sekarang Pak. Ya saya berpesan kepada anak-anak muda sekarang
ya belajarlah yang giat ya, dan jangan lupa itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu beribadah, ya, selalu ingat pada, terus mengingat sejarah perjuangan kita yang telah dirintis para pejuang muda, jangan dilupakan ya, karena itu suatu contoh suri teladan orang-orang dulu itu kerja tanpa apa, kita digaji tidak apa, masih mampu untuk anukan anak-anak. Memang anaknya kan udah susah, dari kerja susah, dari untuk bayar sekolahnya susah. Kalau anak-anak sekarang udah bapaknya nyarikan duit untuk ngasih apa sang untuk sekolah, untuk ini udah itu aja masih ngeluh gitu. Nah ini yang nah itu saya dengan mudah itu istilah kemerdekaan dengan isi yang positif, yang baik, dan jaga kemerdekaan ini dengan penuh rasa tanggung jawab kita sebagai generasi penerus, karena apalagi tongkat kepemimpinan ini kan generasi muda apalagi kita yang untuk kita nantinya ya, kalau kita bapak pejuang semua meninggal, siapa lagi kalau nggak generasi muda ya. Inilah rukun damai persatuan dan antara umat beragama harus kita saling toleransi, saling menjaga, jangan sampai ya timbul antar suku, antar agama itu bentrokan, karena dulu itu susah untuk mendamaikan untuk menyatukan itu dari mana-mana, karena komunikasi juga nggak ada dulu, HP nggak ada, telepon nggak ada, jadi masing-masing kerajaan mana itu loh ya. Nah, tapi kalau sekarang udah canggih, HP ada, ini apa komunikasi apa ada, sehingga ini lebih hebat, sehingga saya agak mudah sekarang mudah-mudahan ke depan lebih bagus dan lebih maju ya hal-hal yang positif kan, karena banyak juga yang masih maju, banyak juga yang tidak mau maju karena ya itu tadi, karena pergaulan, karena lingkungan yang kurang baik, ini akhirnya tersendat baik sekolahnya maupun kuliah, anak-anaknya orang yang nggak punya malah banyak yang jadi penerbang yang hebat-hebat, dia tukang beca, anaknya jadi tentara yang hebat-hebat, orang yang pejabat malah anaknya pada yang nggak ada. Maka itu tadi kita isilah kemerdekaan ini teman-teman, pertahankan kemerdekaan dengan baik ya. Oke, baik Bapak, terima kasih sudah mau berbagi cerita pengalaman-pengalaman yang hebat ya saat operasi juga tadi sudah diceritakan. Latihan-latihan, iya kan? Termasuk latihan-latihan saya, termasuk ya umur saya, alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan sehat, masih bisa memberikan ini anak cucu, ya, masih bisa memberikan contoh, memberikan yang baik, itu aja. Ya, makasih banyak Bapak atas waktunya. Sama-sama. Ya. Teman-teman, itu tadi ngobrol-ngobrol aku dengan pejuang yang hebat ini. Sekian video kali ini. Tadi dari pagi sudah diliput juga acara Paskibraka di Gedung Veteran. Tadi sudah dalam rangka 17 Agustus kemerdekaan Indonesia, dan tonton terus video-video terbaru dan jangan lupa untuk subscribe di tombol sini dan mencet bel notifikasinya juga untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Kalau kalian ada request video apa, kalian boleh komen di bawah sini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.